minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah senang banget hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah ya. Kita ngebahas tentang masalah rumah tangga. Kalau udah berumah tangga nih ya, apalagi dalam waktu pernikahan yang sudah cukup lama. Wah ini Masya Allah nih, mulai tuh yang namanya biasanya godaan-godaan ya. Yang datang ke kita tuh ya Ustazah Syifa ya. Itu menguji kesetiaan atau menguji yang namanya rasa cinta satu sama lain. Nah tapi bagaimana kalau sudah terlanjur setia tapi ternyata disakiti. Tuh 2, 3 disakiti. Nah ini yang kita bahas sekarang. Tema kita hari ini adalah setia dibalas dusta. Nauzubillah min zalik. Sebelumnya kita akan melihat sebuah video tayangan dulu ya tentang suami ketahuan selingkuh tapi malah senyum-senyum. Kurang ajar ya. Ini dia tayangannya nih. Astagfirullahaladzim. Ngewakilin suami. Cici bayangin anak Cici dua, suami Cici pergi. Video seorang pria yang kena omelan istri karena ketahuan berselingkuh viral di media sosial. Di saat sang istri menangis sambil mengeluarkan kekesalannya, pria yang mengenakan jaket tersebut hanya tersenyum. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook marvel.com Minggu 15 November 2021. Adapun sumber video tersebut berasal dari akun TikTok @alestiani97. Di dalam video, seorang wanita sekaligus perekam terdengar menangis sambil memarahi pria yang duduk di hadapannya. Diketahui, wanita perekam tersebut merupakan seorang istri. Di samping pria tersebut ada seorang wanita yang mengenakan masker. Diduga wanita tersebut merupakan selingkuhan dari pria itu. Nauzubillah min zalik. Ustaz Syam, saya pernah ngeliat Jihan nangis waktu itu, kenapa ya? Ya Allah ya Rabbi. Itu saya pernah lihat itu di sosial media, Jihan nangis. Di mana? Itu kenapa itu? Kenapa? Ayo klarifikasi. Klarifikasi dulu Sasam. Jihan tuh gampang sebenarnya menetes air Gitu. matanya. Tapi Oh, bukan gitu. karena ada sesuatu yang ini kan. Mungkin. Buat Kan dia saya kan cemburu. belum lihat kan. Oh iya. Kemungkinan Jihan itu nangis karena nangis bahagia. Oh Masya Allah. Mana Iya, sih? pertanyaannya nih Ustaz Syam, apakah benar ketika membuat sedih ya, bahkan hingga istri itu menangis itu katanya maka suami akan mendapatkan murka Allah. Nauzubillah min zalik. Dan juga kita pernah dengar juga katanya tangisan wanita soleha ini sampai diibaratkan mampu memadamkan yang namanya lautan api neraka. Wah ini penjelasannya, mohon izin silakan. Tafadhol, ini berat nih kata-katanya soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah dalam riwayat disebutkan seorang wanita yang meneteskan air mata, Allah akan mengharamkan tubuhnya daripada api neraka. Dan apabila air matanya mengalir ke pipi, maka wajahnya tidak akan terkotori oleh debu kehinaan. Apabila seorang daripada suatu kaum menangis, maka kaum itu akan dimuliakan dan kaum itu bagaikan dia memadamkan api neraka. Api neraka bagi siapa? Api neraka bagi dirinya sendiri. Jadi bukan memadamkan api neraka bagi semua orang, tapi memadamkan api neraka bagi dirinya sendiri jikalau tangisannya adalah tangisan karena mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tangisannya adalah tangisan seorang ibu salehah yang mendoakan anak-anaknya. Jikalau tangisannya adalah tangisan seorang istri salehah yang mendoakan untuk pasangannya. Maka subhanallah, jikalau dikatakan apabila seorang suami membuat istri menangis atau menzalimi istri, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian
yakni adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Seakan baginda Nabi SAW mengingatkan bahwa aku ini orang paling sibuk, tapi aku masih menjadi yang terbaik bagi keluargaku. Aku ini di luar bisa menjadi panglima perang, tapi di rumah aku bisa menjadi kuda-kudaan bagi cucuku. Maka subhanallah, baginda Nabi SAW memberikan contoh terbaik bahwasanya beliau mampu menjadi orang yang sangat baik di mata keluarganya meskipun urusannya adalah urusan seluruh dunia. Banyak di antara kita mungkin teman-teman hanya gara-gara game online itu mengabaikan istri gitu. Jadi sekarang bukan hanya anak muda, tapi para suami nih, suami-suami muda yang mungkin tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, hanya karena suatu hiburan, mungkin misalnya nonton bola atau misalnya game online, sehingga kita mengabaikan istri. Seorang wanita digambarkan almar'atu kalmir'ah. Wanita itu bagaikan kaca. Kaca itu gampang retak. Yang retak ketika sudah retak, jikalau disatukan kembali tidak akan sempurna seperti semula. Maka subhanallah, berhati-hatilah ketika membuat istri menangis. Ada juga peringatan daripada baginda Nabi SAW untuk apa? Untuk tidak menyakiti istri dan tidak menzalimi istri, apalagi sampai memukul istri. Dan cukuplah dikatakan kezaliman ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Jikalau ditanyakan apa sih yang biasanya membuat pasangan ini merasa terdustai atau terbohongi, maka subhanallah cukup meninggalkan tanggung jawab itu sudah termasuk kesalahan. Cukup meninggalkan tanggung jawab nafkah misalnya, maka dia adalah seorang yang telah berdosa kepada apa yang berada di bawahnya. Maka berhati-hatilah kita terhadap pasangan kita. Jangan sampai air mata yang dikeluarkan adalah air mata kesedihan. Jangan sampai air mata yang dikeluarkan adalah air mata karena terzalimi. Usahakan air mata yang keluar adalah air mata kebahagiaan. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau misalnya sampai nangis itu perempuan benar-benar salah banget suaminya pasti itu ya. Kalau apalagi kalau nangisnya karena masalahnya ada wanita idaman lain. Sama kemarin Ustadz Maulana ya. Sempat juga ada yang nanya sama saya. Mas Fadli nanya dong katanya, yang namanya manusia hidup itu kan pasti kan godaan tuh datang ya kan. Kadang-kadang kita nggak cari, datang sendiri tuh godaan. Nah kadang-kadang nih ya, mohon maaf nih Mas Fadli nih, saya mau tanya, katanya dibilang gitu. Bagaimana caranya nih dalam Islam ketika hati ya terbesit rasa ingin berpaling. Itu kadang-kadang tiba-tiba muncul aja, berkhianat kepada istri atau pasangan. Nah karena setan ini kan pasti luar biasa ya, membuat indah segala sesuatu itu pandangan yang ada di luar rumah gitu. Nah saya bilang jangan tanya saya, gini aja deh, saya tanya Ustadz Maulana di Islam itu indah, mau nggak? Ya udah boleh deh saya nonton hari ini. Nah tolong dijawab sekarang Ustadz, mohon izin. Kesel. Kok kesel? Ini kan curhatan orang. Berbicara tentang kesetiaan. Mohon maaf ya, yang dibalas dusta dari awal saya ini emosi. Wah, itu di atasnya emosi tuh. Iya, di atasnya emosi itu emosi. Iya. Baik, izin Ustaz Sipa, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, 130 hari menuju bulan suci Ramadan. Tak terasa. Maka kalau berbicara tentang, mohon maaf ya, tentang perselingkuhan, menyikapi pengkhianatan, kedustaan, mohon maaf, saya langsung teringat ketika Nabi ditanya berulang sampai 3 kali, bahkan Nabi nangis mendengarkan pertanyaan itu. Kalau saya tadi ditanya sama Mas Fadli, justru emosi. Kenapa emosi? Kalau Nabi nangis, kenapa? Ketika ditanya apa maksud dari ayat ini, yauma yumpono pisururi patatuna puaja, ketika ditiup sangkakala manusia dibangkitkan dengan macam-macam bentuk, ternyata ada 12 macam manusia dibangkitkan pada saat dikuburkan, dibangkitkan dia pada hari kebangkitan. Ternyata salah satunya ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Tanya dong kenapa? Kenapa Ustadz? Tahu kenapa? Kenapa? Kita lagi memikirin itu kaki di atas, kepalanya di bawah, gimana bentuknya? Akan
macam-macam. Ada yang mengecil dan berbau busuk. Kali ini kakinya di atas, kepalanya Itu di bawah. gara-gara Wah, apa? Gara-gara ada istri yang baik-baik di rumah mencari wanita lain. Nauzubillah min zalik. Nah, ini hati-hati. Dan Ngadep semuanya ya. sini. Bagus Malah tengok. ngadep sini Ustaz. Oh iyalah, harus berhenti ingatkan sebelumnya. Karena wanita di luar sana memang kelihatan menarik. Rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Karena Ternyata rumput tetangga itu rumput plastik. Kalau ada pertanyaan bagus Mas Fadli. Iya. Gimana solusinya supaya kita bisa setia sama pasangan? Lakukan 3 cara ini. Yang pertama, ingat tujuan pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan? Untuk sakinah, mawaddah warahmah, untuk kebahagiaan. Ini mohon maaf, kalau kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Sesuatu yang tidak bagus dibaikin, namanya harmonisasi. Gimana kita saling menutupi atas kekurangan. Yang kedua, jadikan atas segalanya adalah merupakan ibadah. Mudanya jadi ibadah, tuanya jadi ibadah. Apalagi yang paling penting, kuatkan keimanan kita. Atas apapun godaan itu, aman. Itu asalkan iman kuat. nah itu benar. Harus sebenarnya imannya dulu dikuatin. Karena kalau iman udah kuat insya Allah di luar Aman. itu aman. Nggak usah diikutin, pakai Bener. CCTV. Apalagi ada orang, Ustaz Sifah, handphone istrinya itu dikasih, apalagi namanya Ya Allah, tuh dia curhat. GPS. GPS. Ya Allah. Nanti kita bahas nih giliran orang lain nih sekarang nih Ustaz. Mohon maaf. Ustaz Sifah, ini Ya. ada curhatan terutama para wanita nih ya. Bertanya nih dalam Islam ya, apakah perempuan harus selalu tetap setia walaupun tersakiti? Karena Allah kan gak suka yang namanya perpisahan. Ya. Tapi kalau dia bertahan terus, ini serba salah, ibarat buah si malakama. Jadi kayak cinta buta yang gak terbalaskan. Ini bagaimana seharusnya Ustazah? Mohon izin Menarik penjelasannya. sekali. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Menarik sekali ketika kita sudah tersakiti sebagai seorang istri perempuan, apakah harus tetap bertahan? Ada istilah begini dalam rumah tangga. It is easy to build a house, not home. Jadi sangat mudah membangun rumah dalam artian secara fisik. Rumah bangunan 2 lantai, 3 lantai, 1 lantai, not home. Tetapi sulit membangun yang namanya rumah tangga. Rumah tangga bukan hanya dibangun dengan materi saja, tapi juga harus dengan kepercayaan, saling menghargai, take and give, saling meminta, saling memberi, bukan hanya meminta saja. Kebanyakan dalam rumah tangga kita minta saja sama pasangan kita yang terbaik tanpa kita memberikan yang terbaik juga untuk mereka. Makanya sangat sulit membangun keharmonisan rumah tangga. Orang-orang yang hendak menikah itu harus terlebih dahulu mendalami ilmu rumah tangga. Ilmu pernikahan, jangan asal nikah. Ada yang disuka langsung dinikahin tapi tidak ada ilmunya. Dalam kitab Tangkihul Qaul, Qurratul Uyun disebutkan banyak sekali nih kalau dipelajarin dalam kitab-kitab klasik ya, ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Kita banyak sekali menemukan bagaimana adab suami dengan istri. Jadi rumah tangga itu harus harus punya ilmu. Bagaimana jadi suami soleh, bagaimana jadi istri soleha. Ternyata sekarang adanya pandemi ini banyak sekali kasus perceraian. Bahkan menurut BKKBN, salah satu faktor yang menjadi penyebab perceraian terbanyak di Indonesia, walaupun hanya menyumbang 14,9%, itu disebabkan karena perselingkuhan. Hubungan yang tidak dijalin dengan kesetiaan. Makanya bapak-bapak di rumah, tadi benar kata Ustadz Maulana, rumput sendiri itu insya Allah lebih indah. Kenapa? Kalau kita siram tiap hari. Istri dikasih uang belanja, dikasih uang ke salon. Jangan nuntut saja, ngebandingin saja. Mah itu tetangga bening bener. Ya iyalah perawatannya sehari 5 juta. Kalau kita mau beli bedak aja nyicil Pak. Nah seperti itu ya. Jadi suami harus sadar diri. Istri ketika suami sudah tidak setia, dia selingkuh, dia berpaling kepada perempuan lain. Apa yang harus dilakukan? Sebagai seorang istri yang baik kita harus melihat. Apakah cinta kita ini karena Allah ataukah cinta kita ini hanya
Karena sesuatu, karena parasnya, karena ketampanannya, karena hartanya, karena sikapnya, berbeda dengan cinta karena Allah. Orang kalau cinta hanya niatnya mendapat pujian, hanya niatnya mendapat kesenangan dunia, ini cintanya yang kemarin saya bilang kalau cinta sudah terlanjur air comberan rasanya bajigur. Aduh. Kalau cinta sudah melekat kotoran kucing rasanya coklat. Kalau cinta dilarang-larang nanti cinta akan menentang. Iya. Kalau cinta ditentang-tentang nanti cinta main belakang. Nah, ini kan ngeri ya. Luar biasa. Masya Allah. Jadi itu cinta karena manusia. Kalau cinta karena Allah adalah selalu mengingatkan watawassau bil haqqi Masya Allah. watawassau bis sobri. Mudah-mudahan Apa tuh? Ustaz Azhari nonton. Cepet Bisa pulang, aja, Ustaz, Maulana. cepet pulang, Oh, cepet mudah-mudahan. pulang dulu baru Oh, nonton. gitu. Iya, Masya Allah. Tapi Jadi di sana kalau- kan pasti Iya. nonton. Ya, kalau kira-kira udah nggak setia, toksis hubungannya, udah Nauzubillah min akhiri saja dzalik. gitu. Ya Allah. Lihat Ustaz Syam, masalah yang lebih baik. kita lanjut lagi nih ya, kita Ya. bicara masalah tentang sosok wanita atau istri yang bisa jadi pelajaran bagi para istri milenial nih. Waduh. Supaya suaminya itu tetap setia, enggak yang soleh, enggak lirik terus di luar. Ya Allah, Nah itu itu apa yang harus dilakuin nih Ustadz Syam? Ya Allah. Saya diliatin saya Ustadz Maulana. Apaan sih Ustadz? Lah, Ih, Mana orang- ini mau ngapain? Bobo, Eh, kita nih. Ustadz, pegangin. Ustadz, jangan, Ustadz. Pegangin Ustadz Syam. Ini Bahaya. apaan sih? Bahaya Iya, Ustaz. iya. Jangan. Ya Allah. Ya Allah. Mau nanya Jangan, orangnya Ustaz, apa ya sih Allah. Ustadz? Jangan Ustaz. Ya Allah. Di mana orang selingkuh itu? Mana orangnya? La Mana ilaha- orangnya? Jangan Ustaz. Ya Allah. Enak aja, itu istri La ilaha 24 jam loh. Setia di rumah, sabar di rumah, enak aja. Kenapa dia ngomel-ngomel sih? Gak tahu malah pertanyaannya ke sini. Kenapa dia ngomel-ngomel? Bobo ember buat apaan Ustadz? Eski emosinya kenapa? Kita ikuti setelah langit satu ini aja. Kenapa begitu? Nah, Bobo aku akan ember. jelasin. Oh ya Bahaya Allah. nih. Ya udah deh. Saya siram dulu ya. Ya saya siram. Ya. Orangnya juga nggak tahu siapa yang mau disiram. Ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu mau nyiram siapa? Aku udah gak bisa nahan kalau. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba video Transmedia.